Nah, bicara tentang capres-cawapres, sekarang kita akan berbicara tentang tingkat keterpilihan ataupun juga kita sebut sebagai elektabilitas. Nah, yang sekarang akan kita bahas adalah tentang elektabilitas Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden yang berhasil rebound dari survei sebelumnya. Elektabilitas Ganjar dirilis lembaga riset internasional Ipsos Public Affairs menduduki peringkat pertama. Ganjar unggul 40,12%. Kali ini Ganjar menyalip Prabowo yang sebelumnya berada di tingkat pertama. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Lembaga riset internasional Ipsos Public Affairs melakukan survei tingkat elektabilitas 3 bakal calon presiden di Pilpres 2024. Ganjar Pranowo yang baru saja purna tugas sebagai Gubernur Jawa Tengah mengungguli 2 kandidat lainnya, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Survei dilakukan pada 22 hingga 27 Agustus 2023 di 24 provinsi Indonesia dengan jumlah responden mencapai 1.200 responden. Ganjar Pranowo memperoleh 40,12%. Di posisi kedua, Prabowo Subianto meraih 37,21% dan Anies Baswedan dengan 22,67%. Lalu pasca ditetapkannya Arsyad Rashid sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional atau TPN dan juga Andika Perkasa sebagai wakilnya, hari ini TPN menggelar pertemuan pertama di Gedung HIN Jakarta. Pertemuan membahas berbagai hal terkait strategi pemenangan Ganjar, diantaranya soal struktur kepengurusan TPN. Ketua Umum Partai Politik dari PDIP, Partai Perindo, Partai P3, dan Hanura menggelar rapat perdana di Gedung HIN Komplek Gedung MNC, Jakarta. Dihadiri para Ketua Umum Partai Politik, diantaranya Megawati Soekarno Putri dari PDIP, Haritanu Sudibyo dari Partai Perindo, Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang, PLT Ketua Umum Partai P3 Muhammad Mardiono, serta Ketua terpilih untuk pemenangan Ganjar Pranowo, Arsyad Rashid. Rapat dilaksanakan secara tertutup membahas dinamika politik nasional jelang pemilu 2024. Strategi pemenangan skala prioritas juga momentum politik yang diambil oleh tim pemenangan Ganjar Pranowo. Bapak Presiden Jokowi. Ya, di dalam rapat kali ini akan dibahas berbagai agenda-agenda strategis. Pertama terkait dengan dinamika politik nasional yang nanti disampaikan para ketua umum partai. Yang kedua tentu saja dari Pak Arsyad Rashid. Dan kemudian langsung akan dibahas berbagai skala prioritas terkait dengan strategi, juga momentum politik yang akan diambil oleh tim pemenangan ini, di mana setiap hari Rabu ditulis. Pertemuan ini juga akan membahas berbagai hal terkait pemenangan Ganjar, diantaranya soal struktur kepengurusan TPN. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Kita bicara tentang siapa yang akan berpasangan bersama Ganjar Pranowo sebagai cawapres alias calon wakil presiden. Beberapa nama muncul, di antaranya jika kita melihat pada survei yang berlaku di publik, ada beberapa nama. Di antara lain ada Erick Thohir, Ridwan Kamil, dan juga Sandiaga Uno yang masuk dalam daftar kandidat kuat bakal calon pendamping Ganjar Pranowo di pemilu 2024. Berbagai pertimbangan masih digodok untuk memilih jodoh yang paling tepat dan juga sanggup memenuhi kebutuhan elektoral Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Barat sekaligus politisi Partai Golkar Ridwan Kamil masuk bursa bacawa pres Ganjar Pranowo. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan adanya pertemuan antara RK dengan Megawati Soekarno Putri beberapa waktu lalu membahas perjuangan Bung Karno. Dan saat ini memang ada beberapa nama yang berpotensi mendampingi Pak Ganjar Pranowo yang menurut Mbak Puan Maharani sudah mengerucut ke dalam 5 nama. Ada termasuk nama Ridwan Kamil berarti? Ya, seluruh nama-nama dicermati ya secara dinamis dan akan dilihat seluruh rekam jejak kepemimpinannya, tetapi yang terutama adalah karakter kepemimpinannya, kemudian kemampuan untuk bekerja sama dengan Pak Ganjar Pranowo di dalam mendorong gerak cepat kemajuan bagi Indonesia Raya kita.
Sementara itu, usai acara serah terima jabatan di Gedung Sate, Bandung 6 September lalu, Ridwan Kamil menyebut pekan depan akan ada breaking news atau berita besar terkait keputusan politiknya di kontestasi pemilu 2024. Selain Ridwan Kamil, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga santer disebut-sebut sebagai salah satu kandidat pendamping Ganjar. Terlebih usai kepindahan Sandiaga dari Partai Gerindra ke Partai Persatuan Pembangunan yang kini turut mengusung pencapresan Ganjar. Nama Menteri BUMN Erick Thohir juga jadi sosok bakal calon wakil presiden teratas versi hasil survei dari lembaga Polling Institute. Mayoritas responden memilih Erick Thohir dalam 2 simulasi, baik pada 19 nama maupun 5 nama bakal cawapres. Erick Thohir mendapat elektabilitas tertinggi, yakni 15,1%, ungguli Ridwan Kamil dan Mahfud MD. Baru-baru ini, Ganjar Pranowo juga mengunggah foto pertemuannya dengan Menko Polhukam Mahfud MD di Jakarta. Foto ini lantas menarik perhatian publik di tengah menguatnya nama Mahfud MD sebagai salah satu kandidat kuat bakal calon pendamping Ganjar. Namun Mahfud MD membantah pertemuan membahas bursa cawapres Ganjar. Menurutnya, PDI Perjuangan sudah memiliki kriteria khusus terkait bacawa pres Ganjar. Lalu siapakah jodoh Ganjar yang sanggup memenuhi kebutuhan elektoral Ganjar dalam kontestasi politik 2024? Hingga kini nama itu masih digodok oleh seluruh parpol pengusung dan pendukung Ganjar Pranowo. Tim Liputan iNews melaporkan. Berikutnya pemirsa, yang tidak kalah menarik dan diperbincangkan oleh publik adalah tentang Timnas Garuda Muda yang lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024. Konspirasi Prabu segera kembali.